Itulah makanya kenapa kalau saya ditanyakan pinjol-pinjol mana saja yang masuk slik OJK, saya itu menjawabnya dengan cara tidak pasti, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak pasti? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya pengen memberitahukan kepada kalian semua, buat teman-temanku yang mungkin sedang gagal bayar pinjol atau baru saja mau mengambil pinjol, saya pengen memberitahukan kepada kalian semua bahwasanya ada satu pinjol legal OJK itu yang memang murni bansos dan tidak usah dibayar, teman-teman ya, tentunya kalau bansos ya. Namun sebelum saya melanjut untuk membahasnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar pinjol. Baik teman-temanku semua, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mensupport, baik yang sudah mensupport maupun yang belum ya teman-teman. Saya tetap mengucapkan terima kasih. Semoga dukungan Anda menjadikan itu amal jariah buat kalian semua ya teman-teman. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang saya pengen bahas itu di sini adalah pinjol pinjam yuk, pinjol legal OJK ya. Di sini bermula dari sebuah pertanyaan atau sebuah pertanyaan ya. Ada seseorang yang galbay di pinjam yuk atau nasabah dari pinjam yuk, teman-teman, seperti itu kurang lebihnya. Bertanya kepada saya kurang lebihnya seperti ini. Kalian bisa lihat di layar ya, saya juga akan bacakan. Siang bang, mau nanya kalau pinjam yuk itu legal apa ilegal bang? Soalnya kemarin aku ada pinjam di APK pinjam yuk, tapi udah lunas, terus ku hapus APK-nya, tapi kok ada uang masuk lagi dari APK tersebut. Sebenarnya aku udah nggak pinjam bang, nggak pengen pinjam lah intinya. Udah nggak mau pinjam lagi, kok malah di TF lagi. Padahal APK-nya udah saya uninstall bang. Ya dalam artian APK-nya itu ya sudah dihapus daripada HP beliau ya, dan beliau itu tidak memiliki keinginan untuk membayar lagi. Mohon maaf, tidak mempunyai keinginan untuk meminjam lagi. Namun dari pihak pinjam yuk ini malah mentransfer lagi uang ke rekening beliau dengan catatan sebagai pinjaman. Jadi yang pengen saya bahas di sini, yang pengen saya luruskan di sini, ketika kalian memang sudah tidak pengen mengambil pinjaman di aplikasi pinjol manapun, tapi masih di TF seperti ini, berarti kalian itu tidak usah membayarnya. Anggap saja itu adalah bansos ya teman-teman ya. Karena pola-pola yang dilakukan oleh pinjam yuk ini adalah pola-pola pinjol ilegal. Ya, biasanya yang melakukan hal-hal seperti ini adalah pinjol ilegal. Kalau kita sudah pernah ngambil sekali, itu ketika kita lunasin dan tidak pengen mengambil lagi, tiba-tiba ada transferan lagi dan kita harus membayarnya ya teman-teman, padahal kita sudah tidak pengen minjol lagi ya. Tentunya itu yang dikasihkan ke kita adalah cuma keuntungan daripada di awal ya, waktu mereka itu minjamin kita uang. Contoh begini teman-teman, mereka pinjamkan kita itu uang 1 juta ya, utang kita jadinya 1 juta, mereka cairkan 600, yang harus kita kembalikan ke mereka itu 1 juta 500 ya. Seperti itu biasanya ilegal teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah bayarkan lunas 1,5, tiba-tiba langsung ditransfer lagi 1 juta ya, dengan dalih bahwasanya kalian mendapatkan lagi limit pinjaman. Padahal mereka pengen melipat gandakan lagi bunga yang sudah mereka dapatkan dari kalian membayar hutang pinjol kalian. Jadi pola-pola seperti ini bisa dikatakan adalah pola-pola pinjol ilegal. Jadi pinjam yuk itu melakukan pola-pola pinjol ilegal. Jadi kalian tidak usah bayar ketika kalian memang mendapat transferan tanpa harus kalian itu
meminjam ya, kalian tidak mengisi data untuk peminjaman, tiba-tiba mendapatkan transferan lagi dari aplikasi tersebut, kalian tidak usah bayar lagi karena memang kalian tidak meminjam. Mereka yang tiba-tiba mentransfer itu kesalahan dari mereka, bukan kesalahan kita. Apabila kalian masih bayar, itu akan berkelanjutan ya teman-teman. Ketika kalian lunasin, nanti akan ada lagi masuk. Kalau kalian lunasin, itu akan ada masuk terus. Jadi kalian bekerja itu hanya untuk mencarikan uang buat para pinjol-pinjol ini. Jadi perlu kalian ketahui semua ya, pinjam yuk ini dikategorikan pinjol semi ilegal ya. Kalau para joki-joki itu mengatakan bahwasanya pinjam yuk ini pinjol semi legal ya, yang katanya itu uh, tidak memiliki DCF lapangan dan juga tidak masuk slik OJK. Tapi kalau bagi saya, semua pinjol legal OJK itu berpotensi untuk memasukkan kalian ke slik OJK, karena memang kalau memang pinjol itu terdaftar ke OJK, tentunya mereka berpotensi untuk mendaftarkan atau masukkan nama kalian ke daftar hitam slik OJK ketika kalian itu galbay di pinjol tersebut ya. Itulah makanya kenapa kalau saya ditanyakan pinjol-pinjol mana saja yang masuk slik OJK, saya itu menjawabnya dengan cara tidak pasti, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak pasti? Saya tidak bisa memastikan bahwasanya pinjol legal tersebut tidak masuk slik OJK, karena memang sejatinya kalau pinjol itu legal, tentunya potensi untuk memasukkan kalian itu ke slik OJK itu sangatlah besar, dan itu bisa dibenarkan karena memang pinjol mereka itu terdaftar dan diawasi oleh pihak OJK. Adapun yang lainnya, mereka itu ada mungkin nasabah-nasabah lainnya yang hutang dan galbay tidak masuk slik OJK, itu adalah bentuk dari kekeliruan daripada pinjol tersebut atau bentuk daripada perlindungan pinjol tersebut kepada pinjolnya sendiri ya. Kalau semua nasabah galbay itu dimasukkan ke slik OJK, otomatis tingkat gagal bayarnya itu juga tinggi ya. Itu akan berdampak kepada si pinjolnya tersebut sendiri ya. Dampaknya apa? Investor yang mau masuk itu akan berpikir ulang ya, dan juga mereka itu akan dikoreksi oleh OJK. Kenapa kok bisa seperti ini? Kok banyak yang galbay ya? Ketika tingkat one prestasinya tinggi, otomatis itu akan dikoreksi oleh OJK dan bisa-bisa akan berujung pencabutan izin operasional. Nah, itulah kenapa banyak pinjol-pinjol legal itu tidak memasukkan nasabah gagal bayarnya ke daftar hitam slik OJK atau tidak melaporkan ke OJK ya. Sampai sini kurasa paham ya teman-teman. Jadi kalau untuk slik OJK, semua pinjol legal OJK itu berpotensi untuk mendaftarkan kalian ke slik OJK atau ke daftar hitam slik OJK. Tapi kalau untuk DC lapangan itu dari 101 pinjol itu kemungkinan cuma 20% atau 10%-nya aja yang memiliki DC lapangan ya. Jadi kalian itu tidak usah tanyakan ada masuk slik OJK atau enggak pinjol legal itu ya. Jangan lagi bertanya seperti itu ya. Otomatis kalau kalian galbay di pinjol legal itu ya pastinya akan masuk slik OJK kalau si pihak pinjolnya mau ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Dan juga yang bertanya bahwasanya pinjam yuk itu apakah legal atau ilegal, ya jawaban saya adalah legal karena memang dia terdaftar ke OJK ya, terdaftar di OJK. Cuman memang pola-polanya kalau yang saya cerna dari WhatsApp beliau, ini pola-pola dari pinjol ilegal. Nah, kalau kalian sudah dapat seperti itu ya gak usah dibayar lagi. Gak usah dibayar ya, karena memang kalian tidak merasa meminjam mereka, apalagi sudah diuninstall aplikasinya tersebut, kok masih dicairkan dana. Jadi ya buat saudaraku mungkin yang menonton ini, yang bertanya itu melalui WhatsApp saya, ya jangan dibayar lagi ya. Kalau mereka menagih, bilang aja kami memang tidak meminjam kok ditransferin, anggap aja itu adalah bansos buat kalian, bantuan sosial ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah kalian dapat uang cuma-cuma dari pinjol. Yang jelas-jelas aplikasi kalian sudah uninstall dan kalian tidak mempunyai keinginan untuk minjam lagi karena pengen hidupnya tenang. Tiba-tiba mereka datang bawa keonaran, mereka mentransfer uang-uang ke
ke rekening kalian, ya, dengan catatan sebagai pinjaman. Apa nggak kurang ajar? Yang mana yang kurang ajar? Tentunya yang mentransfer itu, teman-teman. Jadi ya buat saudara-saudaraku yang mungkin ada mengalami hal seperti ini di pinjol manapun, ya, tentunya pinjol legal manapun, kalian tidak usah bayar ketika kalian memang tidak meminjam, ditransferin seperti itu, tapi dengan catatan sebagai pinjaman, kalian tidak usah bayar karena memang ya tidak patut dibayar. Kalau seandainya dia itu ilegal, ya wajar melakukan hal-hal seperti itu, ya, karena memang itu pola-pola pinjol ilegal. Dan juga kita tidak wajib membayar untuk ilegal, ya. Jadi bisa dikatakan memang pinjam yuk ini sengaja pengen menjebak nasabahnya, ya, dengan cara seperti itu, walaupun tidak melakukan pengajuan pinjaman, tapi dari pihak pinjam yuknya masih juga mencairkan pinjaman. Bahkan yang lucunya di sini sudah diuninstall aplikasinya dari HP si yang bertanya ini, malah masih dapat transferan, ya. Semoga tadi omongan saya itu bisa dipahami dan juga bisa dimengerti buat teman-temanku semua yang mungkin mengalami hal yang sama. Jadi biar tidak bertanya-tanya lagi, kalau sudah mengalami seperti itu ya sudah murni itu bansos buat kalian, tidak usah lagi dibayarkan, ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.